model kayak udah ada bakal calon aja menguntungkan masyarakat juga kan, jangan salah. Menguntungannya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Geraha Kreatif, kembali lagi di podcastnya Geraha Kreatif. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang berkutat aktivitas bersama generasi milenial saat ini, yaitu Ketua Karang Taruna. Ada Pak Nana Suryana. Halo, selamat pagi Pak Nana. Selamat pagi Kang. Kita tos dulu. Oke, minum dulu Pak. Oke sahabat Geraha, kali ini saya sudah dihadapkan dengan Pak Nana Suryana dan saya kebetulan sudah memegang kurikulum vitae-nya. Pak Nana ini lahir di Serang tanggal 6 bulan 5 1977. Instansi atau organisasinya yaitu Desa Pasir Buyut Karang Taruna. Sebagai Karang Taruna ya, jabatannya ketua umumnya. Nah, ini adalah bapaknya anak-anak generasi muda kali ini. Kegiatan sehari-hari ya karyawan BUMN, Telkom luar biasa. Jadi kalau urusan sama Telkom bisa hubungin Pak Nana. Siap. Status security, hobinya nimrung atau ngeriung. Bukan ngeriung bawa berkat ya, tetapi di sini ngeriungnya ngeriung kumpul. Bisa ngobrol-ngobrol bareng sama generasi milenial kali ini. Luar biasa. SD-nya Pasir Buyut 2, SMP-nya di SMP Jawilan, terakhir pendidikannya, kemudian pengalaman organisasi BPPKB, Ketua Karang Taruna Pasir Buyut. Nah, itu adalah pengalaman organisasinya. Baik Pak Nana, kita sekarang ngobrol-ngobrol serius aja nih. Bukan serius ya, serius tapi santai. Ya Pak Nana, kita langsung saja mengenai pimpinan Pak Nana ini nih. Dan saya dengar bahwa apalagi kali ini di Pasir Buyut sedang bergejolak tentang pemilu juga mungkin ya. Bukan pemilu, pilkades. Tapi kita nggak bahas itu ya. Enggak. Kita bahas yang real, yaitu kegiatannya Pak Nana. Iya. Pak Nana, pertanyaan pertama. Bagaimana nih menjadi Ketua Karang Taruna di tengah-tengah generasi milenial kali ini? Apa pendapat Anda mengenai generasi milenial kali ini nih Pak? Kalau pendapat saya untuk generasi milenial emang sekarang kan lagi milenialnya anak muda. Artinya saya untuk kedepannya para pemuda ini lebih milenial kembali. Misal ini kan sekarang anak muda sedang hobi banget tuh sama gadget, game dan lain-lain. Bagaimana nih tanggapan Bapak? Nah itu yang paling sulit itu. Artinya gini, untuk tanggapan saya untuk merespon seputar game online kayak demikian, artinya biar mengurangi kalau untuk sampai berhenti mungkin ya namanya anak muda susah. Jangankan ibaratnya saya pribadi sama orang tuanya juga susah. Ya ini himbauan ya, himbauan dari ketua pemuda. Ketika ada kegiatan mungkin kalau misalkan itu yang hobi-hobi itu kan yang nggak ada kegiatan sama sekali. Artinya kalau misalkan anak muda itu ada kegiatan, contohnya dia yang pengangguran lah, kalau misalkan dia kerja mungkin bisa mengurangi juga gitu. Berarti ini adalah prinsip dari Pak Nana ya, dari imbauan buat anak muda juga ya. Nah berarti ini mungkinkah ini adalah awal Pak Nana menjadi ketua pemuda Karang Taruna di Desa Pasir Buyut? Itu sebagai tolakan Pak Nana atau memang karena Pak Nana diusung oleh pemuda di sini untuk jadi ketua? Nah ini jawaban saya. Artinya gini, sebelumnya kan Karang Taruna ini ketuai oleh Pak Muhammad, Kang Muhammad. Iya, artinya setiap kegiatan sekalipun itu pemuda kan hobinya di olahraga ya. Artinya olahraga itu emang hobi sepak bola itu artinya hobi para pemuda. Waktu zaman Kang Muhammad jadi ketua Karang Taruna, dia selalu supel sama saya. Jadi minta bantuan saya terus. Artinya bukan berarti minta bantuan, kata mayoritas di sepak bola itu kan keras, artinya panas-panasan. Padahal itu panas-panasan udara. Ya, bukan, artinya
kegiatan itu kan Liga RT. Oh. Sebenarnya itu satu saudara sebenarnya cuman namanya sepak bola kan beda. Tarkam lah ya. Di Tarkam. Artinya padahal satu RT itu kadang-kadang ada kelas, ada apa. Yang membuat panas itu sebenarnya mah kadang kan kalau salah satu sama rekan main itu kan tahu sebenarnya mah kenal. Cuman yang membuat panas mungkin dari namanya kita ngejaga juara Liga RT ada yang pakai dukun lah segala mungkin panas mungkin. Makanya setiap ada kegiatan itu saya selalu terdepan, saya siap saja. Artinya saya di ketua pelaksana. Bahkan saya kemarin ngadain open pernah di sini. Jadi kebanyakan Tarkamnya menjadi terkam ya. Iya, menjadi terkam. Tujuannya untuk mempersatukan malah memicu jadi keributannya. Jangan sampai itu terjadi lagi ya. Mudah-mudahan ke depan ini juga untuk anak muda kok persepak bola itu. Betul, sebenarnya saya sebagai ketua Karang Taruna artinya bukan berarti saya di sini, tapi hanya untuk mempersatukan pemuda-pemuda ini, artinya biar antar desa. Bahkan ini berapa RT ya? 21 RT kalau nggak salah. Kadang kan ada yang tidak kenal mereka itu. Padahal kalau sudah pada kenal mungkin bisa terjalin. Ya, terjalin silaturahmi dan menghindari keributan itu ya. Itu juga Pak. Kan ini sepak bola ya yang ininya. Ada nggak kegiatan lain selain sepak bola yang dicanangkan oleh Pak Ketua ini selain itu? Nah, selain sepak bola ya mungkin emang sebenarnya mah kan mau rencana saya di sini baru Pak ya, baru ngejabat 1 tahun ya, 1 tahun. Artinya 1 tahun ini baru berjalan proses situasi yang tidak memungkinkan. Artinya kondisinya sedang COVID ya. COVID. Sebenarnya pemerintahan jadi kan saya itu jadi ketua kantoran dibawahi naungan kepala desa. Artinya saya ngacu kepala desa. Bahkan akhir-akhir ini biasanya suka ada ibaratnya mah itu hak Karang Taruna, artinya bukan hak saya pribadi ya. Untuk kegiatan olahraga itu hak ada. Pemuda ya, hak pemuda itu ada. Kemarin nggak ada. Nggak keluar ya, berarti kata bukan hak Karang Taruna aja. Saya miskomunikasi sama kepala desa. Karena apa tuh? Karena terbentang ini anggarannya dialihkan ke dana COVID-19. Jadi saya paham. Tapi Karang Taruna menerima dong. Menerima. Tapi saya sebagai Karang Taruna, kalaupun itu tidak ada, saya udah paham menjelaskan ke rekan-rekan, anak-anak mereka udah paham. Iya. Tinggal bagaimana mencari solusinya. Betul. Nah, berarti ada nggak solusinya nih? Kira-kira selain dana itu apa nih gitu? Ya. Kalau saya, kegiatan saya sih sehari-hari sebenarnya kan saya di lapangan. Iya. Artinya bukan berarti di lapangan itu sepak bola, bukan. Oh iya. Saya belajar usaha. Artinya di sisi lain saya di kegiatan saya emang di security, di keamanan. Cuman saya di eksternal. Artinya bukan di eksternal. Keamanan luar sebutnya. Keamanan luar. Jadi untuk wilayah Telkom Serang Timur antara Ciruas sampai Citras itu pegangan saya. Alhamdulillah saya dulu emang saya biasa kayak security yang lain ngepos, cuman di Telkom itu training Pak. Training artinya bisa dari Udula, dari STO Bojot pindah ke STO Cikande, bisa ke STO Ciruas. Jadi freelance gitu. Berarti Bapak yang punya sinyal di sini ya? Iya. Kalau yang punya sinyal Telkom. Cuman saya ketika ada ini saya siap membantu, fasilitasi, menjembatani. Bisa nggak Pak kalau anak-anak lagi main game terus sinyalnya dimatikan? Gerah yang beritahu. Itu saya udah ngabdi di Telkom itu tahun 2000 ya, Kang ya. Sampai sekarang alhamdulillah masih dipakai oleh pihak perusahaan. Jadi kegiatan sehari-harinya ya gitu demikian. Saya kebetulan nantilah saya jawab lagi. Ya. Takut ada pertanyaan yang lain. Tapi ada nggak sih kan, apalagi aktivitas Pak Nana ini kan di luar, sebagai keamanan luar, dan itu berarti kan lebih banyak kesempatan untuk bersama anak-anak muda di daerah kita kan, daerah Pasir Buyut ini. Kegiatan apa sih yang bisa bersinergi dengan Bapak nih, dengan kegiatan Bapak sehari-hari yang bisa melibatkan memang generasi muda di sini gitu? Ada nggak di Pasir Buyut? Kegiatan saya untuk pemuda artinya gini, sekarang selain programnya di Karang Taruna, secara pribadi. Secara pribadi saya artinya gini, saya punya kegiatan alhamdulillah, saya lagi merintis usaha di rumah. Usaha itu untuk sejenis UMKM itu dalam arti kata
saya home industry di rumah. Artinya saya bikin kantong, Kang. Kantong apa tuh? Kantong semen. Kantong semen. Iya, artinya kantong semen itu kan ya ibaratnya mah di sini kan mayoritas di sini Lio di kantong pabrik di sini kan Lio, Hebel. Itu gantinya Lio. Jadi saya inisiatif ada salah seorang anak muda figurnya dia menguasai tentang itu. Awalnya curhatlah ke saya, Pak Ketua, saya punya ibaratnya mah punya kemampuan gitu. Dia punya kemampuan, makanya saya karyakan, Kang. Maksudnya kemampuan apa? Dia bikin kantong semen manual, cuman dengan catatan tergantung merek mereka gitu. Ya, kayak pasarannya apa? Kayak alhamdulillah sekarang udah 4 perusahaan ya yang sudah bekerja sama dengan itu, sudah bekerja sama dengan saya. Tergantung merek mereka, kayak di sini Pak Boni yang di Karyau itu dia produksi semen perekat. Kantongnya ke saya alhamdulillah. Dan itu pekerjaannya warga sekitar. Dan sekarang sudah dikelola sama masyarakat Pasir Buyut, terutama generasi muda. 1 RT Bojong Banteng full. Sudah berapa orang, Pak, kira-kira yang mengelola nih? Yang mengelola satu kampung Bojong Banteng itu mayoritas alhamdulillah ngelipet. Sekarang luar biasa. Artinya gini, bukan berarti saya cerdas, dengan pola pikir yang sangat benar-benar nguras otak sebenarnya. Artinya kalau bahasa perusahaan kan nggak mungkin ibaratnya langsung kita kirim tim artinya ngirim bayar. Itu tidak seperti itu ternyata. Artinya gini, dalam proses dia invoice, Kang. Invoice. Ya sekarang memang banyak begitu invoice. Tapi saya tidak, masyarakat itu kan nggak bakalan namanya saya itu tahu masyarakat itu bahwa kerjaan yang saya kerjaan itu artinya dibayar seperti yang tadi bilang invoice. Masyarakat tetap saya gaji per 2 minggu. Per 2 minggu dia tetap saya bayar, kan. Gitu. Artinya satu piece namanya piece itu kan kantong piece. Satu piece itu saya bayar 500 perak. Ibu-ibu, pemuda udah bergerak. Alhamdulillah baru 5 bulan ke sini. Awalnya saya baru merintis punya PO 10.000 ya. Sekarang udah 70.000, alhamdulillah. Biasa lebih lah ya. Alhamdulillah berkat doa masyarakat mungkin ya. Artinya tujuan saya seperti kayak tim Gerahat Kreatif yang saya lihat, saya sangat benar-benar bangga ada figur ibaratnya di kampung lah boleh dikatakan di desa Pasir Buyut ke Bos Johani. Alhamdulillah saya sering melihat beliau itu benar-benar ingin membangun negeri sifatnya. Dengan kemampuan beliau, dengan keberadaan beliau, alhamdulillah kayak contoh saya sering melihat kayak model jalan-jalan. Saya sangat bangga melihat sosok Pak Johani itu. Tapi kita lebih bangga lagi sama Ketua Karang Taruna ini. Alhamdulillah, artinya apalagi sampai bisa memang memperdayakan masyarakat dan sampai bisa menghasilkan, Pak. Alhamdulillah, artinya tujuan saya juga sama, Kang. Artinya karena desa ini majunya bukan karena berarti sosok figur itu dari kepala desanya yang beratnya berpendidikan. Itu artinya gini, Kang, majunya desa itu bukan saya pribadi juga, antara supelnya saya dengan kepala desa, dengan warga, dengan pemuda, intinya lapangan kerjalah yang menjadi faktor perekonomian di desa ini gitu. Jadi semua harus bersinergi antara pemuda, pemerintahan, bahkan Karang Taruna dan lain-lain, masyarakat terutama ya. Nah, berarti kalau gitu untuk bersinergi ini pemuda dulu deh. Pemuda macam apa sih yang Bapak harapkan nih? Kalau di daerah Pasir Buyut. Kalau pemuda sih alhamdulillah Pak ya, Kang ya. Pemuda di desa Pasir Buyut yang saya harapkan dari zaman dulu emang ketika ada kegiatan yang saya bilang tadi, saya sekarang lagi merintis sebenarnya untuk perusahaan di wilayah Pasir Buyut. Contohnya saya juga terlibat, Kang. Alhamdulillah. Terlibat di desa Pasir Buyut ini saya di KL. Tahu KL gak, Kang? KL apa tuh? Saya tahu ini. KL apa tuh? Itu bahasa saya. KL itu keamanan luar. Oh, keamanan luar. Tadi saya sebutin. Iya. Sebelum saya jadi Karang Taruna juga saya udah alhamdulillah udah ada kaitan sama pihak semua perusahaan. Artinya kayak di sini model AMP, Abadi Mang, itu keamanan luar saya, semodel humasnya lah.
Jadi berpotensi saya itu bisa memfasilitasi pemuda. Pemuda bisa bergerak di situ. Nah, artinya berapa? Saya ini alhamdulillah ya. Artinya gini kan, tujuan saya emang baik. Artinya saya sama perusahaan ada kaitan. Artinya ketika perusahaan, saya menekan perusahaan itu bersinergi dengan wilayah lingkungan terutama. Saya menekan ke pihak perusahaan ketika ada penerimaan. Selain tenaga ahli, tolong kata saya warga sekitar dulu. Kenapa sih harus ada selain tenaga ahli? Bisa nggak sih kita ada tenaga ahli? Di sini nih pakumnya. Artinya gini. Kenapa kita harus milih selain tenaga ahli kita siap di situ? Kenapa kita tidak menjadi tenaga ahli? Nah di sini anak muda di sini kan kebanyakan tadi bilang belum bertanyakan sama saya. Kebanyakannya main HP kan, game online, nggak punya keinginan gitu. Makanya. Nah berarti ini peran ketua Karang Taruna juga harus ada ini dalam pendidikan. Gimana tuh? Kira-kira ada nggak? Saya juga udah mikir Kang, mudah-mudahan ke depan kita panjang umur. Ke depan saya juga ingin ibaratnya dari terbatasan pendidikan saya ingin berpendidikan lagi. Artinya biar nambah wawasan saya. Insya Allah saya juga akan mengambil, mungkin kan tidak ada yang tidak bisa. Mungkin insya Allah ke depan saya akan menambah wawasan saya dengan pendidikan kembali. Jadi mungkin kali ini harapannya ya hanya sebatas mudah-mudahan masyarakat bisa bekerja di PT itu dengan kemampuan yang seperti ini gitu ya. Yang bisa mereka tapi kuasai. Tapi ke depan bahwa punya harapan bahwa yang tenaga ahli itu kita yang bisa pegang. Mau tahu nggak kan sekarang? Apa tuh? Lamaran di rumah saya itu lebih sampai segini. Kenapa bisa demikian? Karena perusahaan ketika ada lowongan itu diserahkan ke saya. Jadi alhamdulillah udah berapa orang tanpa ada imbalan sedikit pun. Tapi nggak ada uang-uang ya. Alhamdulillah saya. Ya, makanya jangankan uang Kang rokok pun saya tidak pernah. Bahkan saya itu dari hati nurani saya tidak ingin orang lagi susah dibikin saya tambah susah. Betul. Nah ini harus dipegang nih. Bahkan teman-teman yang lain yang di luar sana yang masih menggunakan lamaran kerja itu harus pakai uang. Iya, udah benar-benar. Contoh nih. Udah ada kata-kata yang tidak melakukan. Udah booming Kang di mekanisme seperti demikian udah booming. Bahkan sekarang kan zaman canggih di medsos begitu udah tidak layak kita contoh lah. Artinya seperti saya pribadi tiap hari Kang, bahkan saya nggak lelah. Saya kan di kerja itu kan malam terus. Malam, kadang kurang istirahat. Kan namanya keamanan. Iya. Kalau siang keamanan apa coba? Keamanan ya. Artinya saya malam itu untuk kegiatan malam itu untuk wilayah Serang Timur saya tahu. Ketika ada kejadian apa-apa saya tahu karena saya nggak tidur. Iya. Paling saya tidur jam-jam. Artinya kalau jam-jam rawan kan akan tahu mungkin jam 12 ke atas lah. Iya, artinya saya nggak pernah tidur. Jadi online terus saya gitu. Ya tadi mengenai harapan tadi kan mudah-mudahan ke depan kita bisa melihat bahwa generasi muda ke depan di bawah pimpinan Pak Nana ada kemajuan untuk bicara soal bagaimana sekarang tenaga ahli bukan lagi ini ya. Jadi kita juga bisa menyediakan SDM tenaga ahli buat di daerah-daerah kita. Terutama kan banyak tuh perusahaan-perusahaan di kita ya Kang. Banyak. Sekarang ada perusahaan baru juga. Saya panggilnya Akang aja jangan Bapak ya. Masih muda. Nggak enak banget nyebutnya Bapak ini. Oke. Kang Nana ini program-program Kang Nana nih pastinya kan bersinergi tadi tuh dengan desa nih. Bagaimana sih respon pihak desa terhadap program-program Bapak keseluruhan ya? Ada respon yang baik gak? Ada dukungan penuh tidak dari? Alhamdulillah sampai saat ini karena hubungan baik tadi saya bicarakan kan kita di bawah naungan kepala desa. Karena SK saya lahirnya dari kepala desa merujuk ke kecamatan ke kabupaten. Walau nggak dapat gaji ya. Alhamdulillah sampai 1.000 tidak ada Karang Taruna. Luar biasa. Ini pengabdian dari anak muda. Saya ikhlas anak muda untuk membangun negeri. Kapan waktunya kita membangun negeri, kapan kita waktunya bekerja cari uang. Nah, seperti demikian Kang. Artinya gini. Setiap ada kegiatan, alhamdulillah miskomunikasi antara saya sama kepala desa supel. Artinya ketika Pak Lurah tidak ada tidak ada miskomunikasi ya. Jadi Pak Lurah dengan Bapak ini, dengan Pak Kang Nana ini komunikasinya lancar, baik-baik aja ya. Alhamdulillah. Seperti yang sudah berjalan, yang tadi bilang saya itu kegiatan sekarang belum ada ya Kang ya. Karena mungkin akan juga tahu karena situasi seperti ini. Cuman kemarin ada satu kegiatan Kang. Kegiatan itu di kampung bersih. Kita ikut kampung bersih di RT penerusan RT berapa? Itu kegiatan untuk seluruh desa ya. Seluruh desa. Tapi Karang Taruna ikut terlibat. Perwakilan di
Desa Penerusan, Kampung Penerusan RT Sardiwan itu di RW 9 ya. RT 9. Emang di setiap desa ya mungkin karena pemula ya kita udah tujuan saya kan kemarin saya ikut andil juga Kang. Ya apa yang saya bisa kasih alhamdulillah saya bisa kasih kayak semodel chat gitu saya bisa ngasih. Saya tapi juga ke situ respon masyarakat di situ bagus ya. Alhamdulillah kerja gotong royongnya gotong royong artinya gini, kemarin saya sempat diwawancara ya artinya ada tim apa tuh di penerusan itu ada ya sebagian saya sempat diwawancara. Channel apa itu ya? YouTuber itu ya? Iya. Apa tuh nama YouTube saya lupa tuh. Nanti disebutkan. Ya, bagus lah di desa kita ya lebih maju. Artinya kan sekarang kemajuan kita itu yang masyarakat tidak tahu sekarang bisa jadi tahu karena tadi teknologi. Ya, nah mengenai tadi Kang Nana ini kan ketua Karang Taruna yang saya pikir luar biasa nih pengabdiannya. Tanpa digaji, Kang Nana mau membagikan waktunya untuk kegiatan-kegiatan pemuda di sini. Nah, ini kan ada pasti ada program dong. Itu mengajukan program dulu tidak ke desa Pak? Mengajukan dulu ya programnya ya. Program. Dan tadi sudah didukung didukung oleh pihak desa atau pihak pemerintahan di setempat. Kemudian bagaimana tuh sosialisasi cara akan mensosialisasi ke masyarakat bahwa agar program saya bisa jalan dengan baik gitu. Bagaimana biasanya caranya untuk mensosialisasi ke masyarakat? Untuk sosialisasi tentang itu mungkin ya masyarakat bisa nilai, misalnya artinya saya sekarang kan yang saya bicarakan tadi kan lagi keinginan saya di desa ini program ke depan ya mudah-mudahan tidak ada kendala. Kan di desa Pasir itu belum ada BUMDes. Belum ada. Kenapa tuh? Ya karena kemarin kepala desa terfokus mungkin ke jalan poros dulu ya Kang ya. Oh, ke jalan poros. Tapi nggak ke jalan juga kan akhirnya. Kenapa? Akhirnya kan nggak ke jalan juga yang tahun ini. Iya kan jalan poros udah berapa paling terpanjang di desa Pasir Bukit sampai mana ya? Sampai kan BUMDesnya dicanangkan ke jalan poros. Tetapi kan nyatanya sekarang wacana ke depan setelah ini karena kan sekarang kan memang jalan poros nggak bisa diperbaiki karena dananya masuk ke BLT tadi ya. Sebagian paham sebagian yang enggak ya betul mungkin saya paham artinya ini wacana ke depan untuk tadi itu untuk bersosialisasi untuk akan pertanyaan ke saya ke depan ya mudah-mudahan nanti ke depan desa Pasir Bukit itu lebih maju artinya saya pribadi di rumah yang udah saya jalani udah berapa orang ya satu RT sampai satu kampung yang apa tuh yang jenis yang saya bicarakan tadi untuk usaha UMKM. Oh, usaha UMKM ya. Jadi kalau sementara ini program memang sudah diajukan kepada pihak desa, hanya saja tadi kan bicara soal keuangannya, tapi tadi mengenai sosialisasi bahwa sekarang kan pemuda ini kalau kita bicara anggaran agak kesulitan ya. Kesulitan betul untuk memposisikan anggaran kita di mana nih buat kegiatan ini untuk meminta ke desa. Nah itu kan berarti perlunya sosialisasi ke masyarakat terutama ke generasi muda atau anak-anak muda yang memang membutuhkan itu gitu dana itu untuk berkegiatan. Iya mereka udah paham Kang artinya gini. Udah paham ya. Udah paham mereka kadang saya jarang turun ke bawah ya Kang ya. Artinya sering yang ke rumah saya anak-anak muda alhamdulillah. Karena mungkin sayanya merespon mereka itu baik, mereka tidak pernah segan ke rumah saya ketika ada permasalahan, apa aja ya keluhan. Ini kan bicara pemuda ya Kang ya. Pemuda itu intinya berduyun-duyunlah ke rumah alhamdulillah. Artinya mereka udah paham mengenai kalau untuk kegiatan yang sekarang ini. Yang saat datang ke rumah itu sekarang kasihan saya Kang. Kasihannya apa? Intinya pengen kerja, kerja yang kebanyakan datang ke rumah itu. Yang kalau sebelah sana sih, alhamdulillah Kang, yang tadi saya udah ada kegiatan dari saya pribadi. Cuma saya terbentur benar-benar menurut otak Kang. Otak artinya ya terbentur biaya lah modal. Itu kan tujuan saya kan untuk menghidupi masyarakat ya. Kadang saya nangis. Ya Allah kerja mulia ini seperti ini kata saya. Artinya saya kan menghidupi orang banyak. Ya artinya kalau bicara untuk saya pribadi Kang ya,
saya udah bukan berarti saya punya duit, saya udah cukup lah untuk keluarga. Satu, saya kerja. Kemudian saya di lapangan itu yang saya bicarakan tadi, untuk perusahaan saya ada income juga ke saya, insentif ada. Jadi untuk pribadi saya ada lah, cukup lah untuk keluarga. Cuman saya membuat orang banyak, makanya inisiatif saya itu pengen gede, pengen satu desa lah, ibu-ibu yang sekarang ini mayoritas nggak ada kegiatan, daripada habis masak ngerumpi, mendingan. Berarti kan yang harus dicanangkan ya kekuatan marketingnya, gimana cara yang ngejual tuh ya. Iya, alhamdulillah semakin sekarang banyak pembeli kan semakin banyak. Iya, PO, alhamdulillah. Jadi sekarang udah nyampe ke Dadap ya Kang. Alhamdulillah, ya Kosambi pergudangan. Bahkan Pak Rusmana yang sering saya didik, dia sering antar ke sana. Pak Rusmana. Makanya Pak Rusmana dia kan wakil saya, alhamdulillah membantu saya juga. Iya. Artinya dalam arti kata, ketika saya kan tadi bilang saya kan banyak kegiatan Kang. Iya. Cuman saya terfokus, artinya gimana caranya biar kegiatan saya juga terpenuhi, biar konsumen saya juga artinya terpenuhi. Artinya saya mewakili ke Pak Rusmana gitu. Pak Rusmana tolong, namanya dia wakil saya, wakil Karang Taruna, artinya membantu juga. Iya. Itu mengenai UMKM yang sedang berjalan ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan makin sukses lah amin. Menjadikan lahan penghasilan untuk warga desa ya terutama. Nah kemudian Pak Nana ini, Kang Nana ini kan punya program mengenai pendidikan nggak Kang? Untuk anak-anak muda ini ada program pendidikan tidak? Program untuk mendidik, apa kira-kira program yang bersifat ke pendidikan, ada nggak yang punya program? Kalau sejauh itu saya belum ada rencana ya Kang ya. Artinya saya selalu membahas ketika anak muda yang punya potensi, yang berkeinginan, sekarang kan udah tersedia di Geraha Kreatif. Satu luang lingkup Geraha Kreatif satu desa. Makanya saya sangat senang diundang ke sini. Berarti kita harus bisa bersinergi. Nah, Geraha Kreatif dengan Karang Taruna. Ya, jadi gini, sebenarnya saya dari awal-awal Kang, dari awal-awal saya pengen kenal. Artinya ya pengen kenal Bos Jo. Emang tahu saya kalau sama abangnya sama saya terus. Ya, Bang Culeknya ya. Bang Culeknya. Artinya bukan berarti saya ke sini segan. Saya kan tarik diri. Kalau mau ke sini rame, saya malu lah. Kadang suka ada yang ketua katanya ke sana merapat. Iya, paling gitu. Gitu saya pemalu. Artinya bukan berarti malu gimana ya. Saya kan ngejaga takutnya kan. Kalau diundang resmi saya kaget Kang. Sempat kemarin, ini undang resmi. Sebenarnya saya belum tidur ini. Nah berhubung diundang Geraha gitu, saya sangat, hati saya itu dengan hati berkeinginan dari dulu kemarin itu ya, pengen ke Geraha. Adanya undangan ini saya respon banget Kang, respon banget. Oke deh, kita salaman dulu nih. Kita bersinergi dengan Karang Taruna. Siap. Gimana caranya generasi muda di Pasir Buyut ini bisa belajar di sini? Iya. Kita ada pelatihan komputer Kang. Komputer ada. Pelatihan komputer. Kebetulan. Ada jurusan web programming, ada desain grafis, ada juga office. Jadi anak-anak muda di daerah Pasir Buyut disarankan. Dipungut biaya itu Kang. Gratis ya, luar biasa Geraha. Mudah-mudahan Geraha lebih maju ke depan. Amin. Kok jadi ngomongin Geraha ini, ngomongin Karang Taruna ini. Saya sangat terharu lah, artinya Geraha ini memang benar-benar untuk membangun negeri Kang, gitu. Ya, sekarang saya punya pertanyaan dan itu butuh dijawab dengan cepat Kang. Apa itu? Ya ini ada pertanyaan, saya butuh jawabannya cepat. Jangan mikir ya. Jangan mikir. Oke. Langsung jawab aja ya. Siap. Cerdas malas apa biasa saja tapi rajin? Tapi rajin. Berarti biasa saja tapi rajin. Ya. Oke, biasa saja tapi rajin. Oke. Kan suruh cepat. Individu atau kelompok? Individu. Punya satu pemuda atau 1000 orang tua? 1000 orang tua. Kerja cerdas atau kerja pintar? Kerja cerdas. Mencintai atau dicintai? Mencintai. Sekarang kita bahas satu-satu nih. Coba. Cerdas malas apa biasa saja tapi rajin? Kenapa pilihnya biasa saja tapi rajin? Kayak saya kan biasa saja Kang. Tapi rajin artinya dan daripada cerdas malas ya ngapain? Iya, percuma kita cerdas tapi malas kan. Oke. Sekarang nomor 2, individu atau kelompok. Nah, sekarang individu atau kelompok? Saya pilihnya individu ya. Suruh cepat Kang, sampai saya kelompok. Kalau individu berarti kan berarti individualis dia. Iya. Suruh cepat. Tadi katanya ngeriung. Iya.
Kelompok ya, kelompok. Karena terus cepet-cepet ya. Iya. Punya 1 pemuda atau 1.000 orang tua? 1.000 orang tua. Nah ini berarti nanti anggotanya orang tua semua. Orang tua. Tapi kalau saya pilihannya sebenarnya 1 pemuda, Pak. Kenapa itu alasannya? Daripada 1.000 orang tua. Kenapa itu? Pemuda punya banyak potensi ke depannya. Kalau orang tua kita sudah, itu orang tua udah. 1.000 tuh nggak bakal, bukan nggak bakal. Saya ingat omongan Soekarno. Kira-kira begini kalimatnya, beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dan dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Kalau pemuda itu bisa mengguncang dunia. Betul. Kalau orang tua hanya bisa mencabut Gunung Semeru aja dari akarnya. Jadi kita pemuda. Kalau akan 1.000 orang tua. Karena kalau akan mungkin 1.000 orang tua, dengan orang tua banyak yang menasehati ya. Karena mereka lebih banyak makan asam garamnya. Yang kelima, mencintai atau dicintai. Pilihannya adalah mencintai. Kenapa tuh? Karena kalau kita udah mencintai, berarti sayang gitu. Istri mencintai. Oke, berarti pilihnya mencintai. Karena dengan mencintai kita bisa melakukan sesuatu dengan ikhlas. Kalau mencintai mah malas-malasan ya. Iya. Oh, orang udah cinta sama saya kok, gitu kan. Seenaknya jadinya. Seenaknya. Kang nih, ini kan lagi rame-ramenya mau mendekati pilkades ya. Pilkades ya. Ya, pilkades. Nah, pilkades ini kan ada berapa calon sih kita rencananya di Pasir Buyut? Yang udah Bukalapak ya kalau boleh kan saya. Iya, belum terdaftar. Iya, belum. Ini kan bakal. Yang bakal lah yang Kang Nana sebagai ketua pemuda ini kan tahu siapa-siapanya. Bakal calon yang sementara ini udah 3 ya. 3 orang ya. 3 orang ya. Siapa aja kira-kira? Ya mungkin incumbent. Pak Undin, Pak Suwarta. 3 calon itu. 3 calon itu. Tahu saya juga kalau ini saya bisa jadi. Namanya kan seseorang itu diperbolehkan Kang. Artinya. Oh iya, siapa aja? Saya pribadi kalau misalkan saya mau mencalonkan. Berhak kan? Oh iya, berhak. Mau kan nih? Kalau seperti demikian ya artinya gini. Kalau untuk seputar pilkades ya saya menghimbau yang saya bilang tadi untuk semua para bakal calon ya, baru bakal ya, belum ada pendaftaran kan. Jadi tolonglah ibaratnya mah berpolitiklah dengan sehat. Jangan saling menjatuhkan lawan. Iya, artinya gini Kang, bukan bisa. Kenapa saya bisa bicara demikian? Artinya jangan, kan kadang ada mereka kampanye menjatuhkan lawan itu menjelek-jelekan lah. Harusnya membangun visinya sendiri. Nah, kalau visi misi untuk kepala desa itu mungkin semua bagus Kang. Artinya bagusnya mereka punya visi misi. Visi itu apa Kang? Coba saya tanya. Maksudnya yang dijualnya, tujuan visinya, kan? Iya, visinya. Dan misi itu caranya. Nah, jadi pinter Kang. Yang dijual itu. Iya, artinya gini. Kalau untuk saya pribadi menghimbau ke semua bakal calon, ya kita cerdas lah, artinya jangan sampai pilkades ini dijadikan momen kepentingan pribadi, artinya menjual diri itu untuk ke masyarakat itu ya biasa aja. Masyarakat sekarang kan udah senilai, udah pintar kan. Masyarakat sekarang juga udah cerdas. Udah cerdas bahkan bukan lagi bisa dibodoh-bodohin. Ya kalau misalkan kayak punya keinginan mau nyalonnya, mungkin kan kita bicaranya ya mengiming-iming lah ibaratnya. Justru jangan mengiming-iming Pak. Jangan. Tujuan kayak bilang tadi, kalau untuk visi misi yang baik itu kan semua calon punya visi misi. Artinya visi misi itu aja yang dibahas ke depan. Artinya masyarakat itu udah pada cerdas lah. Artinya, bagaimana nih soal politik uang? Kan di kita banyak banget Pak Kang. Politik uang ya? Iya, kalau soal politik uang kan dari ketua pemuda harus ngomong apa nih politik uang, ayo. Artinya gini, kalau pilkades itu 3D kan? Apa 3D? 3D. Tahu kan 3D? Kurang tahu saya. Apa 3D? Duit, dukungan, dukun. Ada dukun segala loh. Itu nasional, emang ada di pemerintah begitu. Kenapa saya bisa bilang demikian? Aturan di negara bukan itu? Tidak. Oh, tidak. Itu aturan dibuat sendiri.
demi memperoleh hasil lah ibaratnya kasarnya apa? Apa tadi? 3D. 3D apa? Duit, dukungan, dukun. Ada duit, nggak ada dukungan, mana bisa jalan? Siapa yang mau dukung? Terus dukunnya ngapain? Dukunnya itu mayoritas. Artinya mayoritas sekarang ini kayak model mau jalan aja, kalau nggak pakai dukun, dia harus jam sekian berangkatnya. Sekarang saya tanya langsung ke Pak Tuan. Siap. Setuju nggak pakai duit? Kurang setuju. Kurang berarti ada setujunya dong? Ada tak? Kalau saya jawab setuju kan? Setuju tidak? Kurang setuju? Kurang setuju. Berarti ada setuju? Ada setujunya. Kurangnya ada, setujunya ada gitu. Tidak setujunya ada, kagak setuju ada? Iya, jadi tengah-tengah saya ambil. Bisa nggak Kang? Tolak? Sebenarnya untuk menolak itu sangat sulit Kang. Sangat sulit ya? Sangat gimana? sulit. Itu kan bukan yang sekarang ini. Dari semenjak saya udah zaman Pilkades dulu, saya udah berapa kali zaman Pak Mahmud ya. Saya udah ini. Jadi money politik udah jalan. Ya kan bisa di-cut, bisa dihentikan. Susah kan kalau untuk Pilkades. Karena untuk demokrasi ini yang paling keras itu Pilkades Kang. Oh, gitu. Apa dasarnya? Kayak model pilkada. Kita kan nggak tahu sosok figur. Mungkin karena luang lingkup mungkin ya Kang ya. Luang lingkup satu desa kan kecil. Jadi udah ketahuan orang-orang ini. Berapa sih Kang biasanya kalau tadi yang D1 tuh duit itu berapa biasanya ke masyarakat dikasih? Kalau bicara duit sih sebenarnya mah nggak bakalan gede Kang. Berapa? Ya paling minimum 50-100 ribu sebenarnya 100 ribu maksimal ya? Maksimal itu sebenarnya mah kalau kita ngacu. Dan itu kan dari misalkan ada 3 calon ngasih 100 ribu cuma 300 ribu dalam waktu ngejabat berapa tahun? 6 tahun ya Kang? 5 tahun 5 tahun ngejabat kita dapat uang 300 ribu. Kalau dikalikan itu berapa tuh? Kita balik per hari dikasih berapa sama beliau? Nggak kehitung kan? Nggak kehitung, iya juga ya. Berarti perlu nggak politik uang? Sebenarnya mah tidak perlu ya, artinya gini. Sekarang udah terbuka, artinya model kayak udah ada bakal calon aja, menguntungkan masyarakat juga Kang, jangan salah. Menguntungkannya di mana? Ada yang sakit aja sekarang mau dikasih mobil loh. Iya biasa, ibaratnya tidak, mungkin karena punya keinginan ya beliau. Kayaknya lebih seru ngomongin ini ya. Iya, itu nggak apa-apa, artinya gini. Okay. Misalkan nih ada salah satu contoh lah. Calon ada misalkan ada yang mau anak generasi muda kan, ketua, tolong sih ini mau ada resepsi pernikahan beliau mungkin. Kita kan tinggal kontak calon aja. Enak. Tolong Pak calon ini ada anak buah saya itu mau ini minta mobil dikasih sekarang loh. Dikasih ya. Sangat gampang. Gitu. Lucu lagi ini. Sampai pilek aja ketahuan sama calon. Maksudnya gimana nih pilek ketahuan? Sakit sedikit juga calon tahu. Iya gitu. Kalau misalkan kenapa demikian? Ya tadi itu. Tapi kenapa nggak diterapkannya pas dia jadi? Kenapa Kang? Kenapa itu diterapkan ketika dia pas jadi? Itu namanya manusia Kang ya. Ternyata saya bilang tadi kalau mau keinginan kan apapun itu pasti dilakukan. Pengen saya kepala desa itu kan bapak satu desa. Artinya bapak satu desa itu jangan lihat siapa ini dulunya ibaratnya tim ini tim jangan ya ke depannya. Ya mudah-mudahan ketika ada yang terpilih ya kan yang nggak ada juara 2 loh Kang. Iya betul, juara 1 doang. Iya juara 1. Yang terpilih itu jangan pilih-pilih. Ya, mau orang itu ngedukung atau tidak sebelumnya ya dirangkul ya. Dirangkul. Namanya demokrasi kan tidak mungkin satu desa itu ke dia semua. Iya, betul. Tidak mungkin saya pribadi juga. Saya udah baik ke orang. Apalagi kalau di desa biasanya kelihatan banget kampung ini milik siapa. Iya. Mayoritas kan gitu ya. Sekarang Kang, terakhir nih. Yap. Tadi kita sudah bicara mengenai politik uang. Saya minta ke Pak Nana itu atau Kang Nana ini ngomong mengenai bagaimana sih politik uang ini perlu tidak dan disampaikan kepada masyarakat Pasir Buyut. Kalau untuk money politik uang, ya saya berharap stop lah. Artinya yang boleh dikatakan seberapa sih uang tersebut? Kita itu nyari figur itu yang ingin membangun desa. Jadi kalau mereka mengutamain politik uang, mungkin kan ya mudah-mudahan intinya ke depannya untuk yang mau nyalon ini stop lah politik uang, masyarakat bisa nilai lah artinya sekarang. Lebih baik ini ya Kang ya,
saya akan pilih Anda kalau Anda akan membangun seperti yang wirausaha yang saya jalani ini untuk kebutuhan masyarakat. Iya, seperti itu. Siapa tahu kan calon yang nanti akan usung ketika tanpa uang lebih baik kebantu yang wirausaha itu buat gaji masyarakat, kan luar biasa. Betul. Oke deh. Oke, terima kasih Pak Nana atau Kang Nana sudah datang ke Geraha Kreatif. Mudah-mudahan kapan waktu bisa ngobrol lagi. Sepertinya ke depan makin panas nih mengenai pemilihan kepala desa. Jadi kita nanti kapan waktu akan ngobrol lagi. Siap. Ya, terima kasih Pak Nana. Ya. Oke, terima kasih sahabat Geraha Kreatif. Mudah-mudahan ini akan menginspirasi teman-teman semua dengan sosok Pak Nana sebagai Ketua Karang Taruna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.